Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah dari kelas 644B07. Di sini saya akan menjelaskan tentang budget biaya administrasi dan budget biaya penjualan. Yang pertama, budget biaya administrasi. Budget biaya administrasi adalah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya-biaya yang terjadi serta terdapat di lingkungan kantor administrasi perusahaan, serta biaya-biaya lain yang sifatnya untuk keperluan perusahaan secara keseluruhan, yang di dalamnya meliputi seluruh jenis rencana biaya administrasi, jumlah biaya administrasi, dan waktu biaya administrasi tersebut dibebankan yang dikaitkan dengan di departemen mana biaya tersebut terjadi. Menurut Munandar 2003 halaman 187, pengertian biaya administrasi adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya yang terjadi, serta biaya lain yang sifatnya untuk keperluan secara keseluruhan, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis biaya administrasi, jumlah biaya administrasi, dan waktu atau kapan biaya administrasi tersebut terjadi dan dibebankan, yang masing-masing dikaitkan dengan tempat atau departemen di mana biaya administrasi tersebut terjadi. Hal ini menggambarkan bahwa jika perusahaan membagi kantor administrasi menjadi beberapa bagian, maka rencana tentang biaya administrasi dan masing-masing bagian tersebut juga harus diperinci dan dipisahkan secara jelas. Termasuk dalam beban ini adalah 1. Gaji pegawai bagian administrasi, yang kedua biaya tulis-menulis, yang ketiga penyusutan atau depresi bangunan kantor, yang keempat penyusutan atau depresi inventaris kantor, yang kelima biaya telepon, keenam biaya listrik, dan terakhir gaji pimpinan perusahaan dan staf dan lain-lain. Biaya operasi ini sifatnya berubah-ubah sejalan dengan kegiatan perusahaan atau biasanya operasi ini tergolong pada biaya variabel. Ada beberapa bagian yang biasanya digunakan dalam kantor administrasi dan umum antara lain, yang pertama, bagian sekretariat, yang kedua, bagian keuangan, yang ketiga, bagian perlengkapan, yang keempat, bagian personalia, dan yang kelima, bagian perhubungan. Lalu selanjutnya ada kegunaan budget biaya administrasi. Secara umum, kegunaan budget biaya administrasi ada 3. Yang pertama, sebagai pedoman kerja. Yang kedua, sebagai alat pengkoordinasian kerja. Dan yang ketiga, alat pengawasan kerja. Secara umum, sebagai dasar penyusunan budget kas. Lalu di sini ada data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun budget biaya administrasi. Yang pertama, rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan, atau rencana penjualan yang dimaksud terkait dengan kuantitas jumlah barang yang akan dijual oleh perusahaan dari masing-masing jenis barang dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan yang akan datang. Lalu yang kedua, rencana produksi yang tertuang dalam budget unit yang akan diproduksikan. Rencana produksi yang dimaksud terkait dengan kuantitas jumlah barang yang akan diproduksi oleh perusahaan dari masing-masing jenis barang dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan yang akan datang. Lalu yang ketiga, berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan. Biaya standar ini adalah biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Standar biaya semacam ini sangat diperlukan oleh perusahaan untuk mengendalikan efisiensi kerja para karyawan. Lalu yang keempat, ada sistem pembayaran upah yang dipakai perusahaan. Sistem pembayaran upah yang telah ditentukan oleh perusahaan, terutama upah yang terkait dengan bagian administrasi. Yang kelima, metode depresiasi yang dipakai perusahaan. Biaya depresiasi ini terkait dengan biaya depresiasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan terhadap aktiva tetap. Lalu yang terakhir, yang keenam, metode alokasi biaya yang dipakai perusahaan.
untuk membagi distribusi biaya-biaya yang semula merupakan satu kesatuan biaya bersama atau joint cost ke dalam kelompok-kelompok biaya sesuai dengan tempat di mana biaya itu terdapat dalam penyusunan anggaran biaya administrasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran biaya administrasi, antara lain yang pertama, anggaran penjualan, anggaran unit yang diproduksikan, berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan, sistem pembayaran upah atau gaji, lalu metode depresiasi, dan yang terakhir metode alokasi biaya. Bentuk budget biaya administrasi. Sebagaimana halnya dengan budget-budget yang lain, maka budget biaya administrasi tidak ada standar yang harus dipergunakan oleh perusahaan, tetapi harus cukup sistematis dan terperinci. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang budget biaya penjualan. Budget biaya penjualan adalah budget yang merencanakan secara lebih terperinci mengenai biaya-biaya yang terjadi serta terdapat di dalam lingkungan bagian penjualan serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan kegiatan penjualan yang di dalamnya meliputi kegiatan tentang biaya rencana penjualan dan waktu biaya penjualan tersebut terjadi dan dibebankan. Kegunaan budget penjualan. Secara umum, budget biaya penjualan memiliki 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai pengkoordinasian kerja, dan alat pengawasan kerja. Sedangkan secara khusus, budget biaya pemasaran berguna sebagai dasar untuk menyusun budget kas, karena sebagian dari biaya pemasaran memerlukan pembayaran atau pengeluaran kas. Di sini ada data dan informasi untuk menyusun budget biaya pemasaran. Yang pertama, rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan. Yang kedua, berbagai standar biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pemasaran yang telah ditetapkan perusahaan. Yang ketiga, sistem pembayaran upah atau gaji yang dipakai perusahaan. 4. Metode depresiasi yang dipakai perusahaan, khususnya depresiasi terhadap aktiva tetap yang ada di dalam lingkungan perusahaan. Dan yang kelima, metode alokasi biaya yang dipakai perusahaan. Bentuk budget biaya penjualan. Sebagaimana halnya dengan budget-budget yang lain, maka budget biaya penjualan tidak ada standar yang harus dipergunakan oleh perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget. Agar anggaran biaya penjualan serta biaya administrasi dapat berfungsi dengan baik, maka perlu diperhatikan faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, anggaran penjualan yang secara tidak langsung akan mempengaruhi besar kecilnya biaya penjualan. Semakin besar dan luas target penjualannya, maka tentunya akan membutuhkan biaya penjualan yang semakin besar juga. Yang kedua, anggaran produksi akan mempengaruhi jumlah anggaran biaya administrasi. Yang ketiga, berbagai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang berhubungan dengan biaya penjualan serta biaya administrasi dan umum, seperti standar pemakaian listrik, dan seterusnya. Yang keempat, sistem pembayaran gaji dan upah yang digunakan perusahaan. Apakah pengupahan bersifat tetap atau bersifat variabel berdasarkan jam kerja dan seterusnya. Yang kelima, metode penyusunan aktiva tetap yang dipakai oleh perusahaan. Umumnya metode yang digunakan ialah metode penyusutan garis lurus. Dan yang terakhir, yang keenam, metode alokasi biaya yang digunakan oleh perusahaan untuk mengalokasikan biaya-biaya yang semula merupakan biaya bersama yang kemudian dikelompokkan menjadi beberapa kelompok biaya yang sesuai dengan posnya. Lalu di sini ada proses penyusunan budget. Oleh karena biaya penjualan serta administrasi terdiri atas berbagai macam biaya, maka dalam menentukan jumlah biaya penjualan serta administrasi pada waktu yang akan datang perlu didasarkan pada perilaku biaya dari masing-masing komponen biaya tersebut, yaitu yang pertama ada biaya tetap.
Untuk biaya-biaya yang bersifat tetap, seperti pengusutan, gaji karyawan, dan lain-lain, maka penentuan biaya pada periode yang akan datang didasarkan pada periode sebelumnya. Misalnya, gaji karyawan telah ditentukan oleh direksi sesuai dengan pengajian dan aturan dari personalia yang berlaku untuk waktu tertentu. Begitu juga dengan biaya penyusutan. Umumnya telah ditentukan untuk waktu sekian tahun selama umur ekonomis suatu aktivitas tetap. Yang kedua ada biaya variabel. Untuk biaya-biaya yang bersifat variabel seperti kertas, alat tulis, dan perlengkapan habis pakai lainnya, maka penentuan biaya pada periode yang akan datang didasarkan pada tarif biaya tersebut pada waktu yang sebelumnya. Berbeda halnya dengan biaya tetap. Tarif biaya variabel memerlukan penyesuaian karena perubahan harga yang terjadi di pasar. Yang ketiga, terakhir, biaya semi variabel. Biaya-biaya yang bersifat semi variabel seperti pemeliharaan gudang, maka penentuan biaya pada periode yang akan datang didasarkan pada analisis terhadap biaya tersebut. Sebagian biaya yang bersifat tetap besarnya sama dengan periode sebelumnya, sedangkan sebagian yang bersifat variabel akan ditentukan berdasarkan tarif tertentu. Demikian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.